Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, para ustaz, jadi pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang beserta di pembelajaran, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia ini tujuannya tak banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan isi daripada ibadah itu juga tak banyak. Semua isi ibadah itu satu saja. Salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa la'allakum tattaqun. Haji fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jelas, tak ada ajaran Islam itu yang tak jelas. Beda sama ajaran agama lain. Konsep Tuhan aja tak jelas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Macam teh manis, air panas, gula, sari wangi. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Kalian kalau berdoa mintanya sama siapa? Sama Yesus. Mana lebih tinggi Yesus dengan Allah Bapa? Bingung dia, mana lebih tinggi? Kalau dikatakan lebih tinggi Allah Bapa, tentu mintanya ke Allah Bapa. Kenapa minta ke Yesus? Masa minta ke paling lebih rendah? Ini 3, ya. Susunannya ke atas atau ke bawah? Kalau ke atas Allah Bapa, Rohul Kudus, Yesus. Atau susunannya ke samping? Pokoknya usah tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Agamanya dogma, doktrin, tak boleh ditangkap akal. Dalam Islam semuanya jelas, semuanya terjawab, semuanya logis. Karena Islam itu agama yang mengajak afala ta'qilun. Kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun. Mengapa tak pakai akal? Akal diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akal ini liar. Akal ini berakal-akal, mencari-cari jawaban, mencari-cari alasan. Maka dititipkan Allah Ta'ala di dalam hati itu rasa takut. Takut itu tak tumbuh, menumbuhkannya. Diajaklah kita ibadah pendek 5 menit. Salat subuh tadi. Bagi yang pakai usolli fardhu subhi raka'ataini imaman atau makmuman. Bagi yang tak pakai usolli, diam saja mulutnya, dalam hati dia berniat. Tak usah dipermasalahkan yang mana yang betul di Pak Ustaz. Kalau dia ada was-was pakai usolli. Karena guna usolli itu lidaf'il waswasah, untuk mengusir was-was. Ada sebagian orang kalau dia tak pakai usolli dia was-was. Allahu Akbar. Ikut terawih witir. 3 pompe. Mau imam mau musafir. Jadi imam punya 5 bom. Maka untuk mengusir was-was dia lafazkan. Bagi yang tak pakai usolli, dia tak ada was-was. Sampai ke masjid, niatnya sudah azab, hatinya sudah kuat. Allahu Akbar. Jangan berkelahi gara-gara itu. Tidak pula menunjukkan ego ormas di masjid. Yang perti menunjukkan pertinya. Usolli fardhu subhi. Yang Muhammadiyah menunjukkan Muhammadiyah tak pakai usolli. Masing-masing la wa annal masajida lillah. Masjid ini milik Allah. Inti daripada salat bukan usollinya. Inti daripada salat adalah rasa takutnya. Ketika takbiratul ihram sudah diangkat, Allahu Akbar, gatal kepala. Apa mau orang menggaru sampai berkali-kali? Karena dalam mazhab Syafi'i gerakan berturut-turut 3 kali fatal. Apa mau orang matanya liar menengok
Hebat Masjid Ar-Ridhonya, banyak sumbangan masyarakat. Ini sudah pelapor Bapak. Tengok pula ke samping, di masjid lain lantai pun payah pakai keramik, tapi Ar-Ridho di keramik memanjat sampai ke dinding. Mata menengok tempat sujud. 3 kiblat, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah hatimu ke arah Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allahu Akbar. Sampai di dalam salat itu HP letakkan di kantong, berbunyi ya. Untung tadi sebelum sholat sempat di silent, tapi tetap bergetar vibrator. Apa ada orang yang mau menengok siapa lebih sekolah? Kenapa? Karena saat itu dia sedang takut. Tapi menanamkan takutnya sebentar, hanya 5 menit saja. Ada sholat yang panjang Pak Ustaz di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ayatnya Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'ud Ash-Shuraim. Lama Pak Ustaz, 10 menit. Mungkin ayatnya panjang. Atau Bapak Ibu malam sholat tahajud, dibuatnya ayatnya panjang. Itu semua adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dididik jiwa ini supaya takut. Bukti salat orang berhasil, inna salata, salatnya itu menimbulkan rasa takut, tanha, melarang dia dari 2, fahsya, mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Mungkar itu semua yang tak baik. Minum khamar, mungkar. Korupsi, mungkar. Judi, mungkar. Gosip, mungkar. Zalim, mungkar. Aniaya, mungkar. Mengganggu orang, mungkar. Itu semua mungkar. Sedangkan fahsya, maaf cakap, yang berbau seksual. Kenapa Allah buat 2? Kenapa tak 1 saja? Sesungguhnya sholat itu menjaga diri dari yang tak baik. Cukup. Kenapa mesti dibuatnya 2? 1 fahsya, 1 mungkar. Karena memang orang ini manusia terbagi 2. Ada yang dia berjudi tak mau, minum khamar tak mau, narkoba tak pakai, menganiaya orang tidak, tapi fahsya, gatal. Yang satu lagi tak gatal, matanya tunduk, cakapnya tak pernah porno, tapi pelit minta ampun. Nih manusia ini memang sifatnya 2. Maka kalau kita baca itu Quran, subhanallah, masya Allah, memanglah penyusunnya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsu, bukan akal, bukan logika, bukan hati, tapi itu in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat pembagiannya, orang yang sholatnya benar itu takut kepada Allah, tanha 'anil fahsya, cakapnya tak porno, otaknya tak ngeres, pikirannya tak jalan, tak mengganggu istri orang, tak mengganggu pikiran macam-macam, dan dia pula terpelihara dari segala yang mungkar, fahsya wal munkar. Agak lama sedikit daripada sholat. Sholat cuma 5 menit. Ini lebih lama lagi. Berapa? 5 hari. Oh, panjang ya. Dari 5 menit ke 5 hari. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12 hari Tasyrik. Kenapa Ustaz bilang 5? Karena tanggal 12 balik ke Makkah yang sudah melontar jumrah dan melontar jumrah ula wusta aqawah. Adapun yang mau balik tanggal 13 namanya nafar tsani. 5 menit sanggup.
aku kasih dosis yang lebih kuat lagi. Takutnya kepada Allah. Berapa lama? 5 hari. Berangkat dari Makkah tanggal 8 pagi. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Kusambut panggilanmu ya Allah, melaksanakan haji. Kalau tadi sekedar tak menengok ke atas, tak menengok ke samping, tak menggaruk kepala, tak menggaruk kulit, ini lebih ketat lagi dari yang sebelumnya. Mencabut bulu hidung kena, membuka pakai kepala harus dibuka. Lama bis berangkat, tegak-tegak di muka toko di bawah maktab, nampak pula topi orang Turki cantik. Khamsarian. Pakaikan ke kepala, kena dam. Sampai di padang Arafah menggigil angin kencang, buka jaket, pasang jaket, kena dam. Sampai di sana yang ibunya pula ngantri di kamar mandi, lama betul, naik emosi, pukul. Apa lama-lama dalam, kena dam. Fala rafasa, jangan melakukan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, semua yang tak baik, wala jidal, kasar, cakap dan tentuan, tak boleh. Selama berapa lama? 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12 nafar awal, 13 nafar saya. Ini semua ibadah-ibadah ini menanamkan rasa takut. Bulu hidung kita dicabut, yang sakit hidung kita. Apa urusan sama orang lain? Kecuali misalnya larangan haji, jangan mencabut bulu hidung kawan. Nah, itu masih masuk akal. Terganggu kawan, ikut tak bulu hidung tak mau dicabut, jangankan satu, semuanya hilang, tak apa-apa. Tapi saat itu bukan masalah bulu hidungnya, saat itu masalahnya sanggup tak melawan kehendak diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya di Makkah membawa jamaah umrah, saya sibuk di bawah mengurus kunci, mengurus koper, mengurus tas. Naik saya ke atas lantai 4, saya tengok ibu-ibu sudah pakai daster, tak berjuluk lagi, menyentuh nasi. Kita kan belum tawaf lagi, kenapa pakai? Gimana manasinya ini? Waduh, pakai baju putih balik, tutup kepala lagi, kaos kaki dibuka, menyentuh nasi. Allahumma barik lana. Tak betul manasiknya. Siapa yang memberi pembekalan manasik dulu ini? Saya bilang, saya pun tak juga boleh marah karena saya belum tahlul. Jadi masing-masing menjaga. Saya tengok pula bapak-bapaknya udah berjaket. Kenapa bapak pakai jaket? Dingin Pak Ustaz. Kita tak boleh pakai berjahit. Tawaf belum sahih. Tawaf sahih, tahlul, gundul, potong rambut baru boleh. Jadi gimana kambingnya Pak Ustaz? Bayar dah. Berapa Pak Ustaz? Potong kambing. Berapa biayanya? 600 rial kali 3.000, 1.800.000. Tak sanggup Pak Ustaz? Kasih makan fakir miskin 6 orang. Berapa bayarnya Pak Ustaz? Fakir miskin 6 orang sudah dipatok pemerintah Saudi 90 rial. 6 orang. Dah ada duit 90. Kalau tak sanggup Pak Ustaz, puasa berapa hari? 3 hari. Potong dah, kasih makan 6 orang, puasa 3 hari. Tak sanggup Pak Ustaz, mertua saya gimana? Kalau begitu bapak berdosa. Aku pilih dosa adalah dosa. Lama saya teman. Tak ada rasa takut sedikit. Dengan penuh kesadaran mengatakan saya pilih dosa adalah mau dosa lah, tak tahan lagi situ. Padahal ini ibadah menanamkan rasa takut kepada Allah, yang sebagian masih ada takut
Saya takut Pak Ustaz, ibadah saya ini rusak. Saya menanggung ulama dari Indonesia berangkat payah. Jadi berapa Pak Ustaz? 600 rial. Tak ada 600 Pak Ustaz, 90 rial. Ayo, dan saya kawankan membayarnya. Naik ke lantai 3 Hotel Hilton, ada tertulis di situ, gift of pilgrims and Hajj, Umrah and Hajj, membayar dam untuk hukuman bagi pelanggar larangan haji dan umrah. Jangan lewat jalur, jangan lewat orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oh, jadi di tanah suci banyak juga orang yang tak takut pada Allah. Oh, banyak. Di situ yang baik cuma satu saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib, macam-macam Abu banyak di situ. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa takut yang lebih lama 5 hari. Ada yang dosisnya lebih lama lagi. Inilah dia 30 hari 30 malam. 5 hari sanggup, lebih panjang lagi daripada itu, 30 hari 30 malam. InsyaAllah tahun ini katanya 30, karena InsyaAllah sempurna 1 bulan hari raya hari Rabu. La'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, ibu masuk ke rumah, bapaknya siap-siap berangkat kerja, anak berangkat sekolah, walaupun sebagian sudah libur, membantu pergi belajar, ibu sendirian di rumah, satu pun tak ada orang, pintu tertutup, jendela terkunci, gorden belum dibuka, sisa makanan sahur masih ada. Kata setan, sarapan, 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 sarapan. Tapi katanya setan diikat Pak Ustaz. Betul tak ini hadis setan diikat? Ya, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dalam riwayat lain wa sulsilat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Memang betul, tapi apa pahamnya makna hadis setan dibelenggu? Karena ibu tadi kuat imannya, maka seolah-olah setan terbelenggu. Ayo makan, ayo makan, ayo makan. Capek dia mengajak, ibu itu tetap juga bertahan. Seolah-olah setan terbelenggu. Kalah aku, kata setan. Jam 12 nanti diajaknya lagi, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Terbelenggu dia. Tak mempan lewat makan, diajaknya lewat HP. Ayo cakap, ayo cakap, ayo cakap. Ibu itu tak juga bercakap, tapi tangannya mulai. Jadi tak selamanya setan itu kalah. Lewat cakap dia kalah, lewat makan dia kalah, diajak menengok TV dia kalah. Tapi dalam kirim-kirim BBM, WhatsApp, message, SMS, macam-macam cerita terkirimkan, riba, gosip, namimah, datang telepon orang masuk. Bagaimana keadaan si anu itu yang begitu-begini? Oh, jangan bicara aib orang lain. Kata Ustaz Somad, puasa kita ini ceramahnya subuh tadi adalah takut kepada Allah. Saya takut puasa saya ini hilang pahalanya. Jangan kita cakapkan aib orang lain. Berhentilah sudah. Ini acara silet, setajam silet. Jangankan silet, pisau dapur pun saya tak peduli. Was-was nanti kan TV. So, jadi gimana? Nanti habis maghrib kita sambung lagi. Takutnya hanya dari azan subuh ke azan maghrib, bukan itu yang diinginkan Allah. Salat masuk takut, haji umrah datang merasa takut, haji puasa itu semua menanamkan takut. Kenapa bapak ibu ke masjid subuh ini? Padahal tak ada polisi yang memeriksa rumah kita, tak ada yang mewajibkan kita, tak ada Satpol PP menggedor-gedor pintu. Ayo salat, tak ada. Kenapa kita ke masjid? Satu-satunya alasan karena takut. Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak salat subuh, ba'da syaitanu fi uzuni, kencing setan di telinganya. Takut setan terkencing di telinga,
melompat dari tempat tidur, bangun. Orang yang tidur subuh tak sholat subuh, kencing setan di telinga. Tapi Allah sayang, bangun kita nanti siang tak nampak siapa yang telinganya dikencing setan. Kalau Allah tak sayang, nampak tertulis di situ WC. Tapi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Bisa ditutupi pakai baju koko, bisa ditutup dengan jilbab panjang, bisa ditutup dengan mulut pandai bercakap, tapi rahasia di dalam dibukakan Allah nanti. Yauma tublas sarair, hari itu dibukakan Allah segala rahasia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka subuh ini Abdul Somad yang penceramah ini sedang mengajak diri sendiri lebih dulu. Tak boleh ngajak orang, marilah, ayolah. Dua saja yang ke Bapak Ibu. Yang lapar ni kemana? Lapar ni ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, marilah kau ingatkan dirimu, takutlah kepada Allah. Naik khotib hari Jumat ke atas mimbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. 4 rukun khutbah sudah dia baca. Alhamdulillah, salawat, ayat, doa. Lupa dia 1 rukun. Apa itu? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut. Rukun khutbah itu 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, doa, wasiat takwa. Wasiat takwa tak boleh lupa. Maka Bapak hitung itu rukun khutbah. Kalau sampai Bilal lupa, diingatkan, Pak Bilal jangan tersinggung ya, ini untuk menyelamatkan sholat Jumat kita. Tadi menurut hitungan saya, Bapak belum mengucapkan wasiat takwa. Marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa laki-laki saja yang disuruh takwa, perempuan kenapa tidak? Ibu memasak nasi untuk suaminya pulang nanti sholat. Setelah suaminya pulang, si bapak menyampaikan pesan takwa ke istrinya. Istriku, kata khotib tadi, apa katanya Pak? Takutlah kepada Allah. Itu aja isi, itulah yang aku dengar. Yang lain, aku pun tak dengar takut lagi. Karena aku pun tertidur dalam tadi. Setiap Jumat itu aja pesan dia, Pak. Itulah pesan dia. Takutlah kau kepada Allah. Kalaulah suami takut kepada Allah, maka tidak perlu ada Komisi Perlindungan Perempuan. Kalaulah seorang ayah takut kepada Allah, tidak perlu ada KPIA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Kalaulah ayah takut kepada Allah, tidak akan ada istri dengan mata biru lebam ke pengadilan mengadu kepada Pak Hakim. Kalaulah ibu takut kepada Allah, tak akan ada anak yang masuk dalam kresek dibuang ke tong sampah di depan panti asuhan di belakang Koki Sunda yang diasuh oleh Pak Haji Yazid. Ustaz, kau tahu beliau membawa anak yang buta kemana-mana di senternya mata. Kenapa dia bawa senter Pak Haji? Dia tak bisa menengok Pak Ustaz, tak bisa menengok. Yang ini kenapa? Ini tak ada anus Pak Ustaz, tak bisa buang air besar, harus dibelah. Biaya membelahnya itu berapa? 40 juta Pak Ustaz. Alhamdulillah ada dokter yang sanggup mengasih 20, kita kurang 20 lagi Pak Ustaz. Jadi gimana? Kita akan buat penggalangan dana. Bapak Ibu sekalian, ini ada saudari kita yang diuji Allah dengan ujian. Berkumpullah subuh itu 20 juta. Operasilah dia. Ini kemana orang tuanya? Macam-macam Pak Ustaz. Ada yang datang menjumpai saya, katanya, Pak titip sebentar ya, nanti saya jemput dia. Udah berapa lama? 6 tahun tak datang-datang. Ada yang neneknya tak suka sama menantunya, benci dia karena miskin, karena susah. Tinggalkan anaknya. Anakku gadis cantik, kau pelet dulu ya. Benci menantu. Anaknya gimana? Anakku gadis, balik gadis. Anakku bawa sana.
Akhirnya dia stres menjaga anaknya, meninggal dunia. Kami juga merawatnya Pak Ustaz. Semua yang dibuang-buang keluarga dibuang. Ada pula mahasiswi semester 7 lahir anak, pulang kampung, mandi bawa anak, tak ada suami, titipkannya ke sini. Sampai sekarang kami jaga. Berapa totalnya semua Pak? 150 orang. Tak ada rasa takut sedikit pun dalam hati. Nenek tak takut, datuk tak takut, ayah tak takut. Tapi ternyata ada orang yang takut. Digendong bapak inilah satu. Bapak rajin ngurus anak orang, anak bapak tak ada. Anak saya ada Pak Ustaz. Sekolah sudah jadi dokter, fakultas kedokteran di Jakarta. Oh, bapak anaknya berhasil. Ya, kenapa bapak urus anak orang ini? Ini juga anak manusia Pak Ustaz. Subhanallah, Masya Allah. Ketika ada hamba Allah yang tak takut dalam hatinya sebesar ujung semut yang hitam di dalam batu yang gelap, di tengah malam yang gelap, di atas samudra, tak ada takutnya sedikit pun kepada Allah. Tapi ada hamba Allah yang lain takut kepada Allah. Ini kalau aku sia-siakan nanti aku zalim. Ini kalau aku sia-siakan di hadapan Allah aku akan dituntut di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang ada yang takut, ada yang tak takut. Datanglah seorang laki-laki mengambil batu besar, mau ditimpakannya ke kepala saudaranya. Apa kata saudaranya? Diabadikan dalam Quran cerita itu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kalau kau timpakan batu besar itu ke atas kepalaku, aku tidak akan membalas. Siapa itu? Habil kepada Qabil. Nama saudaranya Qabil yang siap menimpakan batu. Nama saudara yang mau ditimpa Habil. Hai saudara Qabil, seayah seibu kita. Andai kau timpakan batu besar itu, aku tak akan melawan. Kenapa kau tak melawan? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka ditimpakannya batu itu. Matilah Habil. Mati karena dengki. Tak ingin Habil menikah dengan perempuan yang cantik, tak menerima ketetapan Allah. Kembarlah Qabil dengan perempuan yang cantik, Habil kembar dengan perempuan yang kurang cantik. Kata Allah Ta'ala, kalian mesti menikah silang, karena tak boleh menikah adik-beradik kandung. Tak siap menerima keputusan Allah. Datang marah, datang hasad, datang tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini sebetulnya memilih. Mau jadi Habil silakan, mau jadi Qabil silakan. Kira-kira sekarang ini banyak yang jadi Habil apa jadi Qabil? Jadi Habil, bawa batu besar. Tapi beberapa hari ini tak bawa batu, bawa sampah. Menimpakan musibah yang besar. Macam-macam hidup ini. Datang yang satu namanya Musa, yang satu namanya Fir'aun. Musa takut kepada Allah. Takutlah kau kepada Allah, wahai Tuhan Fir'aun. Kata Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian. Kalian semua, akulah Tuhan kalian. Tak ada rasa takutnya sedikit pun untuk mengaku diri Tuhan. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air laut merah itu masuk ke dalam mulutnya, disitulah baru dia sadar, aku percaya bahwa ada Allah yang disembah oleh Musa dan Harun. Hari itu penyesalan tak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah. Sebelum ghargharah masih diterima Allah. Tapi kalau sudah ghargharah, Fir'aun tak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya cuma dua, mau jadi Musa atau mau jadi Fir'aun. Kira-kira sekarang mana yang banyak, Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Setiap zaman ada saja pilihannya. Yang satu lagi dibakar, kumpulkan semua kayu-kayu buat api unggun. Ini orang tak layak hidup sama kita, mengganggu kita saja, bakar dia.
maka dibakar. Tapi Allah melindungi dia. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, salaman, selamatlah engkau ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Namrus matinya luar biasa. Namrus itu matinya bukan karena diabetes meletus. Namrus itu matinya bukan karena jantung koroner. Matinya kenapa? Nyamuk masuk ke telinga, mati. Makanya pakai autan. Kalau tidak semprot baik. Allah mau menunjukkan ini orang sombong bukan main. Nabi dibakarnya. Kalau Ustaz Abdul Somad nanti dibakar orang, na'udzubillah, masih belum ada apa-apa. Ini Nabi Ibrahim dibakar. Ibrahim kita sebut namanya berapa kali? 4 kali. Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang dibakar sama dia. Allah mau menunjukkan, kau sangka kau hebat Namrud, kau sangka kau hebat Namrud. Aku kalau mau membunuh engkau tak perlu pakai pesawat, tak perlu pakai Boeing 747, cukup pakai pesawat kecil saja. Nyamuk masuk ke telinga, mau pusing-pusing dia, mati total. Allah Ta'ala menunjukkan ada yang takut kepada Allah, Ibrahim, ada yang berani melawan Allah, Namrus. Ibrahim itu takutnya kepada Allah luar biasa, sedikit pun tak pernah melawan. Jangankan melawan, ayah kandungnya galaknya luar biasa, namanya Azar. Apa kata Ibrahim kepada ayahnya? Mohon maaf kalau ada bapak namanya Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahku Azar, mengapalah engkau hobi menyembah batu? Yang punya batu jangan tersebut. Pakai batu tak apa-apa, menyembah batu tak apa. Kenapa kau suka menyembah batu? Oh, marah dia ketika disinggung. Apa kata dia? La illam taktahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku, biarkan aku mau menyembah batu, terserah aku. Wahjurni maliyah. Apa jawab Ibrahim? Ibrahim bukan marah. Apa kata dia? Salamun alaika, keselamatan untuk wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku tetap memintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Rabbi firli wa liwalidayya, ampunkan aku dan ayahku ya Allah. Padahal ayahnya itu kafir, tapi setelah ayahnya itu mati, Allah tak menerima doanya. Itu makanya kalau orang tua kita itu kafir, waktu hidup boleh kita doakan, ya Allah bukakan pintu hidayah untuk dia ya Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, tak boleh doakan, ya Allah ampunilah ayahku, tak boleh. Karena Ibrahim dilarang Allah mendoakan Azar setelah mati. Tapi ada juga ayat mengatakan dia mendoakan. Pak Ustaz, baca baik-baik ayatnya. Maka istighfar Ibrahim, istighfar Ibrahim untuk ayahnya, illa amma wa'idatin wa'adaha iya, itu sekedar janji-janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun menjauh, melepaskan diri, tak bisa. Tapi waktu masih hidup dia tetap lembut. Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahanda. Begitu Ibrahim, takut melawan. Jadi kalau ada hari ini anak baik, IP-nya 4, pekerjaannya mapan, karirnya PNS, mantap, tapi melawan, ini orang tak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak Ustaz, orang tua ini payah. Saya sudah buatkan nasi makanannya, dia kemana-mana ke tetangga mengatakan anakku itu tak peduli, tengok aku tak dikasihnya makan. Sudah saya belikan bajunya bagus, di mana-mana dia cerita, tengok baju sobek-sobek, anakku tak mau belikan baju.
Berapa umur ibu itu? Sudah 75 bos. Maklum 75 itu bab ibu sudah dapat bonus 12 tahun. Mestinya dia sudah mati lama. Maka dibiarkan Allah dia hidup sama ibu selama 12 tahun ini. Sabar. Saya sabar Pak Ustaz. Suami saya tak sabar. Upaya juga ini menyabarkan anak orang lain. Sedangkan anak kandungnya tak sabar. Apa lagi anak orang lain? Berat ujian ibu. Tapi ingat, surga sudah menanti. Karena orang tua itu adalah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat. Ustaz Ustaz kan cuma ceramah aja. Kami yang memelihara dia. Mak saya pun tua juga. Mak Ustaz kan tak marah sama Ustaz. Ustaz kan Ustaz. Mana berani dia marah sama Ustaz? Saya di depan ibu Ustaz. Di depan dia saya ini anak kecil. Tetap dipanggilnya macil. Tak ada dipanggilnya hai Ustaz Soan. Maka kita ini menghadapi berbagai macam alasannya apa? Takut kepada Allah. Kenapa anak dimasukkan ke pondok pesantren? Takut nanti dia kena narkoba, takut nanti dia tak pandai baca Quran, takut nanti dia seks bebas, takut nanti dia otaknya dirusak oleh Naruto, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Utara. Maka masukkan dia pondok pesantren supaya dia tidak mengganggu, supaya dia tak merusak. Menangislah ibu melepas anak di pesantren dan sampai bongkak mata sebesar biji buah keras. Kenapa ibu menangis? Sedih saya, anak di 9 bulan 10 hari 2 tahun saya susukan. Sekarang berpisahlah. Di rumah kasurnya tebal. Di sana tengok tikar pandan plastik. Masuk angin lah nanti dia di sana. Takut kepada Allah. Daripada dia nanti menjadi pecandu narkoba, daripada nanti pezina, daripada dia menjadi anak kurang ajar, biarkan dia mandiri di sana. Takut kepada Allah. Alhamdulillah berhenti istri saya menangis Pak Ustaz. Sejak saya katakan takut kepada Allah, berhenti dia menangis. Habis itu saya pula menangis. Artinya apa? Kita tidak bisa menyadarkan diri sendiri. Ibu dinasihati bapak, bapak dinasihati ibu. Betuahnya lah ibu kalau dapat bapak yang menasihati. Pak Ustaz, suami saya tak menasihati saya. Kenapa? Dia macam Fir'aun Pak Ustaz. Sabar. Kenapa? Karena dalam Quran ini ada doa perempuan yang teraniaya. Tak ada doa Fatimah, tak ada doa Aisyah, tak ada doa Khadijah, tapi ada doa Asia. Asia, siapa Asia itu? Nyonya Fir'aun. Qalat, apa kata Asia? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari perbuatan orang yang zalim. Selamat Asia. Dunia selamat, akhirat selamat. Akhirnya Fir'aun itu tenggelam di laut merah. Maka ibu yang senasib dengan Asia, bacalah ayat itu banyak-banyak. Insya Allah nanti dia tenggelam di Sungai. Apa itu yang dimuliakan Allah? Hidup ini perjalanan. Macam-macam ujian datang. Bapak baik, ibu pula tak baik. Siapa yang mengalami itu? Nabi Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan contoh kepada orang-orang kafir. Imra'atan Nuh, istri Nuh, wa imra'atan Lut, istri Nabi Lut. Durhaka bukan main. Apa itu istilah? BCL, bini celaka. Allah wa durhaka tak tentu apa. Baik bapaknya, ibu tak baik, senasib sama Nuh, sama Lut. Ibunya baik, bapak tak baik, senasib sama Asia. Ibu baik, bapak baik, anak pula tak baik. Ibu baik, bapak baik, ayahnya tak baik. Ayah saya itu Pak Ustaz tak mau sholat. Cuma cara nyuruhnya sholat, jangan diceramai. Jadi gimana? Downloadkan aja ceramah Ustaz Somad, suruh dia dengar. Ya, ada ceramah, mau ayah dengar? Coba aku dengar.
Ini nyindir aku nampaknya. Ustaz sosek, Ustaz kau. Saya dengar lagi ini. Ada gambar dia? Ada ya? Coba tengok gambar. Betul, tak meyakinkan. Saya dengar lagi saya. Tapi dalam hati dia mulai berpikir, betul juga cakap Ustaz. Malam dia berpikir pas mau tidur, campakkan sekecil. Datang takutnya. Akhirnya dia ambil wudu, akhirnya dia taubat. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, khairun min umrin ni'am. Lebih baik daripada kau miliki seekor unta yang merah. Unta yang merah, mobil yang paling mahal zaman Nabi. Kau punya unta merah, ada yang lebih hebat. Satu orang dapat hidayah karena tak perlu ceramah, tak perlu ngomong. Dengarkan saja rekam MP3. Cari di YouTube, youtube.com Somad Sonat MP. Dapat videonya, download gratis. Dengarkan ke orang tua. Hidupkan di masjid. Saya lewat di Jalan Harapan Raya pagi-pagi mau makan lontong sebelum bulan puasa. Suara saya di mana pengajian? Rupanya di Masjid Ar-Rahim diputar lagi. Pakcik saya selalu lewat. Kau sering pagi ceramah di Ar-Rahim? Tak pernah pakcik. Itu CD mereka putar. Sekarang ini luar biasa alat teknologi canggih. Jadi Pak Ustaz bisa di-download? Bisa. Saya sudah download. Kenapa tak dapat? Paket habis. Kalau ada bisa. Jadi masalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah PNS pegawai itu takut kepada Allah, tidak perlu ada razia Satpol PP di Mall SKA. Naik Satpol PP memantau, nengok mana yang berseragam, tangkap. Dari dinas mana? Dinas ini. Jam berapa? Nih, laporkan ke kantor kepala dinas. Kepala dinasnya panggil. Kamu tanggal sekian di mana? Saya ke mall Pak. Ngapain? Mau cari toples Idul Fitri. Kamu? Saya cari keluarga Pak. Bapak waktu itu kemana? Saya pun di mall juga, cuma tak ditangkap. Orang tak takut kepada Allah, padahal pagi itu dia cek clock jam 8. Terima kasih. Sore jam 4. Terima kasih. Dari jam 8 ke jam 4 selama 8 jam dia digaji dengan uang negara. Kalau dia makan, Allahumma barik lana, haram. Dia suapkan ke anaknya, dia suapkan ke istrinya, haram. Ustaz ceramah nyinggung-nyinggung PNS. Itu kan karena Ustaz tak lulus dari PNS dulu. Sekarang marah sakit hati nyinggung-nyinggung PNS. Saya PNS. Jadi jangan bilang saya nyindir PNS. Di mana Ustaz PNS? Saya ikut tes dulu. Tes apa? Tes umum. Saya baca di koran. Penerimaan PNS 30 orang. Dosen UIN Suska. Syarat S2. Datang saya ke sana. Bawa ijazah. LC sebelah kiri, MA sebelah kanan. LC, MA. Lagi cemas menghadapi apa-apa. Naik ke lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya. Kabarnya UIN menerima dosennya. Ya, saya mau daftar nih. Pak, kalau mau daftar harus S2. Tak yakin dia saya. Saya buka ijazah saya. Ijazah S2 saya besar. Hampir setengah whiteboard tuh. Saya buka. Nih ijazah. Baca. Saya tak paham ya. Tak bisa dia bahasa Arab. Ijazah saya bahasa Arab. Masuk dia ke atasan. Ini Pak, ada orang mau daftar nih, ijazahnya besar betul ini. Mana orangnya? Di luar. Ditengok. Abdul Somad. Iya Pak, mahasiswa saya dulu nih. Kemana aja kamu menghilang selama ini? Hilang pula saya, dia bilang. Wah. Jadi saya lulus tes. Bukan saya sakit hati tak lulus lalu ceramah kemana-mana nyindir PNS. Itu orang yang sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaulah, jadi Ustaz tak pernah terlambat memangnya. Nah, makanya di akhir semester itu saya katakan ke mahasiswa, adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian, selama kita 16 tetap buka 2 SKS ini, mungkin ada silap salah saya terlambat atau ada macam-macam, saya mohon maaf. Mau kalian
kalian maafkan saya. Maaf Pak, kami maafkan Pak. Senyum mereka. Kata mereka, ini bapak ini minta maaf nilai A semua. Betul anda maafkan saya? Udah Pak. Oh, mantap. Kalau begitu tak ada dusta di antara kita ya, insya Allah. Tapi yang tak betul belajarnya nilainya tetap C. Karena saya melihat keseriusan. Artinya apa? Kita takut menganiaya orang. Semester ini ngajar 8 lokal, 1 lokal 30 orang, 8 kali 3 240 orang. Saya zalimi 240 orang, kemana mau saya cari? Ini bukan baru aja saya tak tahu alamatnya. Apalagi yang dirokan hilir di Pasir Pangarayan, di Tembilahan, di Riau aja payah nyarinya. Apalagi nanti di Padang Mahsyar dikumpulkan Allah, Adam, Idris, Nuh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Kemana mau cari? Padang Mahsyar. Di Padang Panjang aja payah di Pak. Dicari itu semua satu persatu. Ittaquz zulma, takutlah kalian kepada Allah, jangan buat zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Datang kepada Allah yang tibi salatin, salatnya banyak, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat isyraq, salat awabin, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, salat hajat, salat sunat tasbih, wasyamin, puasa Ramadan, puasa Nabi Daud, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa qadha, puasa nazar, banyak salatnya, banyak puasanya, wa zakatin, zakat mal, zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi, zakat perak, zakat kos-kosan, banyak ibadahnya. Tapi ternyata dia paksyatama haza, mencaci maki si fulan, wa akala mala haza, memakan harta si fulan, wa daraba haza, suka menempeleng si fulan, wa qazafa haza, menuduh sumpah serapah si fulan. Ukhizat hasanatu, diambil solatnya, dikasihkan pada orang yang dia zalimi, diambil puasanya, diserahkan pada orang yang dia aniaya. Faniat hasanatu, habis puasa, habis zakat, habis infak, habis sedekah, habis haji, habis umrah, habis. Sementara yang ngantri masih panjang. Kalau yang diantri, yang dianiaya itu cuma 8 lokal, masih 240 orang. Kalau yang dianiaya satu kota Pekanbaru 1.200.000. Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Kalau Bapak Ibu tak percaya, hitunglah sendiri. Riau, kalau yang dianiaya itu satu provinsi Riau, Riau ini penduduknya 6,7 juta. Kita bukan baru, ini padat luar biasa. Kemarin saya ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota. Ustaz tinggal di mana? Di Panam. Ustaz tahu penduduk Panam itu berapa? Belum saya hitung lagi Pak. 250.000 orang Panam. Sementara Bukit Tinggi hanya 150.000. Bukit Tinggi yang kota Madiun itu penduduknya cuma 150.000. Sedangkan Panam 250.000. Satu kecamatan itu baru. Maka jangan heran macet, sesak, payah berjalan. Banyak. Dan semua ini akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali kita ulang setiap membaca. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. 3 kali ulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Apa arti muhdarun nih Pak Ustaz? Kalian akan didatangkan. Jamaah Masjid Ar-Ridha dan jamaah Masjid Al-Mustaqim datang. Kok tahu Pak Ustaz? Tahu lah, saya kan kenal. Datang. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Tapi kita nanti menghadap Allah bukan datang, didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, datang. Jadi saya nanti datang menghadap Allah Pak Ustaz. Iya. Yang datang menghadap Allah itu ruh, jasad atau ruh saja? Ruh sama jasad. Tapi jasad Ustaz Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Cacing tak terlalu senang kalau saya mati, dagingnya tak banyak. Tapi daging Ustaz sudah habis dimakan cacing tanah.
Seminggu di dalam kubur, meletuslah perut, menggembung masuk angin, pecah ulat pun berserah. Setelah itu sebulan, hancurlah daging ini dimakan cacing tanah, mata menghitam kering habis, rambut kulit gosong habis kering. Sebulan dikubur, maka jarak 1 kilometer dari tempat pemakaman itu, radius 1 kilometer, semua ulat-ulat cacing-cacing mencium baunya. Apa kata cacing? Mengajak kawan-kawannya, bro, ayo kita serbu brownies manis mantap. Habis sebulan, setahun, 2 tahun, habis tinggal tulang belulang. Tapi ada satu yang tak hancur sebesar ibu jari, namanya azmul zanab. Azmu tulang, zanab ekor, ujung tulang belakang ke bawah, azmu zanab. Dokter sekarang sedang mengkaji, tak hancur. Nabi sudah kasih tahu 14 abad yang lalu, dia tak hancur. Itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bangkit Abdul Somad, tegak lagi di hadapan Allah, utuh sempurna, tulang, kuku, bulu, daging, lemak, rambut, tegak. Saat itu apa yang akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah. Yauma tublas sarair, segala rahasia akan ditampakkan, akan ditunjukkan. Saat itu apa kata orang? Allahumma ba'id bainana wa baina asfarina, jauhkanlah kami dari dosa-dosa kami ya Allah, kami tak sanggup menengok dosa kami ini ya Allah. Waktu ditunjukkan buku catatannya, Iqra, Iqra, baca buku catatanmu, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai penghitung segala dosamu. Dibuka buku berlembar-berlembar dosa, 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 dosa. Apa kata dia? Ma li hadzal kitab, mengapa buku catatanku ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat, tertulis dalam buku yang nyata. Tapi ada orang yang merasa dosanya banyak, dia sudah siap-siap menengok dosa yang banyak, begitu dia buka, bersih. Di mana membersihkan itu? Di malam-malam Ramadan. Apa doa dia? Allahumma innaka afuwun, engkau maha penghapus, tuhibbul afwa, kau suka menghapus, fa'fu anni, hapuskanlah dosaku ya Allah. Hapus, 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 bersih. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ya kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu apa yang aku minta? Kau minta satu saja Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni, hapuskanlah semua dosa-dosa. Mudah-mudahan 16 malam, 17 malam sudah kita termasuk orang-orang yang dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Pak Ustaz, ada tak minta masuk surga selama 17 malam? Ada, tapi tak terlalu banyak. Karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Siapa yang berselawat, beriman kepada Muhammad, pasti masuk surga. Wa in zana wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarab, walaupun berzina, walaupun mencuri, pasti masuk surga. Begitu ya. Masalahnya masuknya kapan? Ketika semua umat Muhammad masuk surga, tiba-tiba dia kata malaikat, cuci bersih dulu, masuk ke laundry, neraka jahanam. Diletakkan batu di tapak kakinya, yaghli biha dimahu, mendidih otak kepala, gosong kulit. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong hangus terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Hangus gosong, tunggu kulit baru, hangus gosong, tunggu
baru. Berapa lama? Selama-lama dalam neraka sampai azabnya habis. Setelah bersih barulah dimasukkan Allah Ta'ala. Bahkan ada yang sampai gosong, hitam, legam, tak tersisa sama sekali. Akhirnya dicampakkan dia di tepi sungai surga. Akhirnya lewatlah air membersihkannya. Dia macam biji tanaman yang tumbuh di sinar matahari, putih, bersih, hijau, terang. Masuk juga akhirnya dia ke surga. Tapi setelah hitam gosong, tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya tiap hari tiap malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukun yamani. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Azabannar, jauhkan, selamatkan kami. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Selamatkan kami dari neraka. Apa maknanya? Karena takutnya masuk ke dalam dosa kepada Allah, tebuslah dengan taubat nasuha. Syarat taubat nasuha 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan, ungkapkan di lidah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi bagusnya menangis itu sendirian di tengah malam. Sekarang banyak orang menangis waktu di tanah lapang ramai-ramai. Nangis waktu suara mikrofon. Oh Allah, dosa kami begitu banyak. Nangis. Kau kenapa menangis? Entah, aku tengok orang nangis, aku nangis. Nangis itu bukan karena orang. Rajulun, ada seorang zakarallah, berzikir dengan Allah, khalian, di tengah malam sepi sunyi, tak ada orang. Fadat ainahu al-lail, mengenang dosa begitu banyak, mengenang amal tak ada, mengenang anak belum dididik soleh-solehah, mengenang tak berapa duit haram masuk ke badan, lalu terasa dia hina di hadapan Allah. Ya Allah, macam manalah nasibku nanti ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena itulah yang ujian pertama yang luar biasa. Ringankan aku nanti waktu sakaratul maut ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan aku dari neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal dunia hisab. Terbayang dia yang 3 ini, sakaratul maut, neraka, hisab. Sakaratul maut, neraka, hisab. Pada saat itu meleleh air matanya, maka kata Nabi, ainani, ada 2 mata, la yamassuhum an-nar, 2 mata yang tak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang malam tak tidur karena berjihad fi sabilillah. Saudara kita yang sedang perang di Suriah, takut diculik istrinya, anaknya oleh tentara Syiah laknatullah alaihim. Saudara kita yang ada di Palestina takut diserobot oleh Israel. Maka ini 2 mata diharapkan Allah Ta'ala terkena jiatan kobaran api neraka. Orang sekarang ini diajak menangis, tak ada menangis. Iktikaf Ustaz Mustafa, mana? Pas menonton India baru menangis. Menonton sinetron habis tisu setengah kotak. Tapi itu tak terjadi pada ibu bapak yang rajin pengajian, istiqomah. Takut. Nanti bapak mengantar ibu belanja, ibu pun belanja ke pasar, mulai berjumpa dengan orang yang tak takut sama Allah. Betul sudah? Betul? Berapa ini? 1 kilo, 1 kilo, pasti sekilo. Tengok berat. Sampai di rumah ditimbang 9,5 pound. Beras kurang, minyak kurang, gula kurang, cabai kurang. Padahal dia akan ditanya di hadapan Allah. Timbangan. Satu surat khusus untuk timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang memainkan timbangan.
Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang barang orang, yastawfun. Kalau dia minta timbangan, kurang tuh, kurang, perlu kan? Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbangkan barang orang, dia merugikan orang, menganiaya orang. Di setelnya timbangan ke tempat orang yang pandai menyetel. Gimana? Kenapa kamu buat ini? Kalau tak gini lama kayanya. Kita mau beli mobil baru juga. Ini mau Idul Fitri, mau baju baru. Berapa lama dia nikmati? Sekejap saja disuapkan yang haram itu ke mulut anak, maka yang dimakan itu berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, tempatnya api. Daging berapa kilo di badan ini? Dari haram. Nauzubillah. Bertimbanglah kami di Masjid Agung An-Nur di dekat eskalator, dekat tangga berjalan. Canggih timbangannya, banyak orang bertimbang ramai-ramai. Print out, gula darah, kolesterol, lemak. Hebat. Saya lama penuh tengok timbangan ini. Andai nanti di padang mahsyar kita ditimbang model begitu. Nama Abdul Somad, berat 50, yang halal 20 saja. Berapa lama kita membersihkan yang haram. Maka keluarkanlah zakat, bayarkan infak, sedekah, wa asbi'is sayyi'atal hasanata. Yang buruk-buruk dulu iringi dengan yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Sehari semalam ingat mati. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kalau lewat di kuburan jangan diam saja. Lewat di kuburan ketawa-ketawa, ciki-kiki. Lewat kuburan dia berhenti sebentar, nak, berhenti sebentar, mau balik kampung Idul Fitri, berhenti. Kenapa mah? Tengok kuburan. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Kami tak paham panjang betul bacaannya. Mau bacaan yang pendek ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sementara dapat yang panjang. Baik, ingat mati. Karena ketika kita lupa pada mati, inilah mobil blong tak ada rem. Nabrak sana nabrak sana. Pas 6.21. Saya ceramah hanya sampai 6.21. Pas 1 jam. Karena kita melaksanakan sholat sunat isyraq. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, lewat 12 menit, maka kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tambah sedikit tak apa-apa.